Di video ini, saya membahas tentang soal operator pelayanan operasional, sesuai kisi-kisi Menpan RB tahun 2024. Silakan simak videonya sampai selesai, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Seorang pemohon meminta peminjaman ruang rapat untuk kegiatan selama 3 jam, tetapi ruang tersebut hanya tersedia untuk 2 jam pada jadwal yang diinginkan. Apa yang harus dilakukan petugas? A. Menolak permintaan karena waktu tidak sesuai. B. Memberikan ruang dengan durasi 2 jam dan mencarikan alternatif untuk 1 jam berikutnya. C. Meminta pemohon mengubah jadwal rapatnya. D. Memberikan ruang tanpa memperhatikan jadwal lain. E. Menawarkan pemohon untuk menggunakan ruang lain tanpa batas waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memberikan ruang dengan durasi 2 jam dan mencarikan alternatif untuk 1 jam berikutnya. Karena, jika waktu yang diminta tidak sepenuhnya tersedia, petugas sebaiknya memberikan ruang selama waktu yang tersedia dan mencarikan alternatif untuk sisanya. Hal ini menunjukkan pelayanan yang proaktif dan tetap menjaga kelancaran operasional. Soal berikutnya, apa langkah yang harus diambil jika terdapat 2 pemohon yang meminta peminjaman kendaraan operasional pada waktu yang sama? A. Memberikan kendaraan kepada pemohon yang lebih dulu mengajukan permintaan. B. Mengalokasikan kendaraan kepada pemohon dengan kebutuhan lebih mendesak. C. Meminta salah satu pemohon mengubah jadwal peminjaman. D. Melaporkan konflik kepada supervisor untuk keputusan akhir. E. Membagi durasi penggunaan kendaraan antara kedua pemohon. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengalokasikan kendaraan kepada pemohon dengan kebutuhan lebih mendesak. Karena, dalam situasi konflik peminjaman, prioritas harus diberikan kepada pemohon dengan kebutuhan yang lebih mendesak. Langkah ini memastikan sarana digunakan secara efisien dan tepat sasaran, tanpa mengabaikan pentingnya komunikasi yang jelas kepada kedua pihak. Soal berikutnya, apa yang harus dilakukan petugas jika pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan saat mengajukan permintaan peminjaman? A. Menolak permintaan hingga dokumen dilengkapi. B. Memberikan pinjaman dengan catatan pemohon melengkapi dokumen setelahnya. C. Menghubungi pemohon untuk meminta dokumen yang kurang. D. Memberikan dokumen sementara untuk memproses peminjaman. E. Membiarkan proses berjalan meskipun dokumen tidak lengkap. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menolak permintaan hingga dokumen dilengkapi. Karena, jika dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap, permintaan harus ditolak hingga pemohon melengkapinya. Langkah ini memastikan semua prosedur dipatuhi dan menghindari masalah administratif di kemudian hari. Soal berikutnya, dalam sistem digital, data berikut dicatat setelah peminjaman selesai: nama pemohon, waktu peminjaman, jenis sarana, kondisi sarana saat dikembalikan. Apa tujuan utama mencatat kondisi sarana saat dikembalikan? A. Untuk mengetahui apakah pemohon memenuhi tanggung jawabnya. B. Untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan sarana. C. Untuk memastikan sarana dapat digunakan oleh pemohon berikutnya. D. Semua jawaban benar kecuali A. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan sarana. Karena, mencatat kondisi sarana saat dikembalikan bertujuan mengidentifikasi apakah ada kerusakan atau perbaikan yang diperlukan. Langkah ini memastikan sarana selalu dalam kondisi siap pakai untuk peminjaman berikutnya. Soal berikutnya, jika sarana yang dipinjam mengalami kerusakan ringan, apa langkah pertama yang harus dilakukan petugas? A. Meminta pemohon mengganti sarana yang rusak. B. Menghubungi tim perbaikan untuk memperbaiki kerusakan. C. Memeriksa kerusakan untuk menentukan tingkat keparahan. D. Melaporkan kejadian kepada supervisor untuk keputusan lebih lanjut. E. Memberikan sanksi kepada pemohon sesuai ketentuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memeriksa kerusakan untuk menentukan tingkat keparahan. Karena, langkah pertama adalah memeriksa kerusakan untuk menentukan tingkat keparahan. Dengan informasi ini, petugas dapat memutuskan apakah sarana memerlukan perbaikan segera atau hanya perawatan ringan sebelum digunakan kembali. Soal berikutnya, jika permintaan peminjaman sarana melebihi jumlah sarana yang tersedia, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah A. Menolak semua permintaan untuk menghindari konflik. B. Memberikan prioritas berdasarkan urutan permintaan. C. Menginformasikan kepada pemohon untuk menunggu giliran. D. Membagi sarana secara merata kepada semua pemohon.
Memberikan prioritas kepada pemohon dengan kebutuhan lebih penting. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah memberikan prioritas kepada pemohon dengan kebutuhan lebih penting. Karena, jika permintaan melebihi ketersediaan, prioritas diberikan kepada pemohon dengan kebutuhan lebih penting. Hal ini memastikan bahwa sarana digunakan secara efektif untuk kegiatan yang memiliki dampak lebih besar atau mendesak. Soal berikutnya, bagaimana cara memastikan peminjaman sarana dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan? A. Membuat sistem antrian berdasarkan waktu peminjaman. B. Menyusun jadwal peminjaman dan mengomunikasikannya kepada pemohon. C. Menggunakan aplikasi digital untuk mengelola jadwal peminjaman. D. Semua jawaban salah. Menyusun jadwal dan memastikan komunikasi yang baik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah menyusun jadwal dan memastikan komunikasi yang baik. Karena, penyusunan jadwal yang jelas dan komunikasi efektif dengan pemohon memastikan peminjaman dilakukan sesuai dengan jadwal. Hal ini juga mencegah konflik dan memungkinkan pengelolaan sarana yang lebih efisien. Soal berikutnya, apa yang harus dilakukan petugas jika pemohon mengembalikan sarana sebelum waktu yang disepakati? A. Menolak pengembalian karena belum sesuai jadwal. B. Menerima pengembalian dan memeriksa kondisi sarana. C. Menunda pencatatan pengembalian hingga waktu yang dijadwalkan. D. Meminta pemohon menunggu hingga jadwal pengembalian tiba. Mengembalikan dokumen pemohon tanpa memeriksa kondisi sarana. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menerima pengembalian dan memeriksa kondisi sarana. Karena, jika pemohon mengembalikan sarana sebelum waktu yang disepakati, petugas harus menerima pengembalian dan memeriksa kondisi sarana. Langkah ini memastikan bahwa sarana tetap dalam kondisi baik dan tersedia untuk kebutuhan lainnya. Soal berikutnya, seorang pemohon mengajukan permintaan untuk meminjam alat dengan jumlah melebihi kapasitas yang tersedia. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A. Menolak permintaan secara langsung. B. Memberikan peminjaman sesuai kapasitas yang tersedia. C. Menunda proses hingga alat tambahan tersedia. D. Melaporkan situasi kepada supervisor untuk keputusan lebih lanjut. Meminjam alat dari pihak lain untuk memenuhi permintaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memberikan peminjaman sesuai kapasitas yang tersedia. Karena, jika jumlah alat yang diminta melebihi kapasitas, langkah terbaik adalah memberikan peminjaman sesuai jumlah yang tersedia. Ini memastikan bahwa pemohon tetap dapat melaksanakan kegiatannya, meskipun jumlahnya terbatas. Soal berikutnya, jika peminjaman sarana dilakukan menggunakan aplikasi digital, apa langkah yang harus dilakukan jika aplikasi tidak berfungsi? A. Menghentikan semua proses peminjaman hingga aplikasi diperbaiki. B. Beralih ke pencatatan manual sebagai langkah sementara. C. Menghubungi pemohon untuk menjelaskan situasi. D. Melakukan proses peminjaman. Meminta supervisor untuk membuat kebijakan baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Beralih ke pencatatan manual sebagai langkah sementara. Karena, jika aplikasi tidak berfungsi, langkah sementara adalah menggunakan pencatatan manual untuk memastikan layanan tetap berjalan. Langkah ini mencegah gangguan pada operasional sambil menunggu aplikasi diperbaiki. Soal berikutnya, apa yang harus dilakukan petugas jika menemukan bahwa sarana yang dipinjam tidak dikembalikan pada waktu yang dijanjikan? A. Menghubungi pemohon untuk meminta pengembalian segera. B. Mencatat kejadian keterlambatan dalam sistem. C. Memberikan peringatan kepada pemohon terkait konsekuensi keterlambatan. D. Melaporkan keterlambatan kepada supervisor. Menghubungi pemohon dan mencatat kejadian. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah menghubungi pemohon dan mencatat kejadian. Karena, jika terjadi keterlambatan, langkah pertama adalah menghubungi pemohon untuk meminta pengembalian segera, sambil mencatat kejadian tersebut dalam sistem. Hal ini memastikan adanya dokumentasi lengkap untuk evaluasi dan tindakan selanjutnya. Soal berikutnya, jika sarana yang dipinjam rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali, apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A. Meminta pemohon untuk mengganti sarana dengan barang baru. B. Melaporkan kerusakan kepada supervisor untuk keputusan lebih lanjut. C. Menolak semua permintaan peminjaman berikutnya. D. Membuat laporan tertulis mengenai kerusakan.
Mengajukan pengadaan sarana baru secara langsung. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melaporkan kerusakan kepada supervisor untuk keputusan lebih lanjut. Karena, jika sarana rusak berat, langkah terbaik adalah melaporkan kerusakan kepada supervisor. Supervisor akan menentukan langkah selanjutnya, seperti penggantian oleh pemohon atau pengadaan sarana baru. Soal berikutnya. Apa yang perlu diperiksa oleh petugas saat menerima pengembalian sarana dari pemohon? A. Kelengkapan sarana sesuai dengan daftar peminjaman. B. Kondisi fisik sarana apakah ada kerusakan atau perubahan. C. Waktu pengembalian apakah sesuai jadwal. D. Semua jawaban benar kecuali poin C. E. Kelengkapan dan kondisi fisik sarana. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Kelengkapan dan kondisi fisik sarana. Karena, saat menerima pengembalian, petugas harus memeriksa kelengkapan dan kondisi fisik sarana. Langkah ini memastikan bahwa sarana dikembalikan sesuai dengan daftar peminjaman dan dalam kondisi layak untuk digunakan kembali. Soal berikutnya. Jika seorang pemohon mengajukan permintaan peminjaman mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, apa langkah yang harus dilakukan petugas? A. Menolak permintaan karena tidak sesuai prosedur. B. Memproses permintaan dengan catatan persetujuan supervisor. C. Memberikan pelayanan hanya jika sarana tersedia. D. Menunda permintaan hingga jadwal reguler. E. Memberikan peringatan kepada pemohon terkait prosedur. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memberikan pelayanan hanya jika sarana tersedia. Karena, jika permintaan mendadak diajukan, petugas harus memeriksa ketersediaan sarana terlebih dahulu. Jika tersedia, pelayanan dapat diberikan tanpa mengganggu jadwal reguler, sambil memastikan pemohon memahami pentingnya mengikuti prosedur. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika sarana yang dipinjam sudah tua dan membutuhkan perawatan segera? A. Mengganti sarana dengan barang baru sebelum digunakan. B. Memberikan catatan khusus kepada pemohon untuk berhati-hati saat menggunakan. C. Menunda peminjaman hingga perawatan selesai. D. Melaporkan kondisi sarana kepada supervisor untuk perawatan. E. Memberikan peminjaman tanpa memperhatikan kondisi sarana. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Melaporkan kondisi sarana kepada supervisor untuk perawatan. Karena, jika sarana membutuhkan perawatan, petugas harus melaporkan kondisinya kepada supervisor. Hal ini memastikan sarana tetap aman dan layak digunakan untuk peminjaman berikutnya tanpa risiko kerusakan lebih lanjut. Subscribe channel ini agar selalu dapat notifikasi video soal-soal terbaru P3K. Terima kasih.